Baik, selamat siang kepada Bapak Ibu para analis dari perusahaan sekuritas dan rekan-rekan media pasar modal, serta para investor perseroan yang telah hadir dalam acara Public Expose tahunan PT Sunindo Pratama Tbk atau SUNI atau perseroan yang dilangsungkan secara elektronik melalui aplikasi Zoom. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua, diiringi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari tadi perseroan telah menyelenggarakan acara rapat umum pemegang saham tahunan dan pada siang hari ini jajaran direksi mengundang hadir untuk bisa mengikuti public expose tahunan mengenai ikhtisar kinerja perseroan. Bapak dan Ibu, sebelum kita beranjak ke agenda selanjutnya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan jajaran direksi kepada Bapak Ibu yang namanya disebut. Mohon berkenan untuk bisa bangkit berdiri. Selamat datang kepada Bapak Willy Johan Chandra selaku Direktur Utama. Selanjutnya, Bapak Insinyur Bambang Prihandono selaku Direktur. Dan juga Bapak Freddy Sunjandi selaku Chief Financial Officer dan selanjutnya sudah berubah menjadi Direktur. Baik, berikutnya Ibu Gina Nasution selaku Investor Relation. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita saksikan bersama penayangan video company profile perseroan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Indonesia records a crude oil lifting at around 600,000 barrels of oil per day, with domestic consumption reaching 1.4 million barrels of oil per day. Due to the big gap, the government is targeting 1 million barrels of oil per day of oil production by 2030. Meanwhile, the oil and gas supporting sector, especially for seamless pipes or OSADG tubing industry, is still underserved. Thus, OSADG tubing industry remains lucrative and captivating. Sunindo Pratama is the pioneer of seamless OSADG tubing manufacturing in Indonesia. The three champion products of Sunindo Pratama includes OSADG tubing, OSADG casing, wellhead and Christmas tree, and also other products such as drill bit PDC bit, drill bit tricone bit, and completion equipment. Why invest in Sunindo Pratama? Owning strategic asset, Rainbow Tubulus manufacture, and in-house OSADG tubing producers complying to high local content policy, ensuring the availability of the production. OSADG tubing manufacturing process. Hot rolling process is a forming process from raw material or billets into standardized pipes by performing cutting, heating, piercing, followed by the pipe cooling process. Pipe and upset is the heating and forging process. On both ends of the pipe are carried out to produce EUE threaded connections. Special heat treatment is applied to achieve higher material strength specifications for the final product tailored to customer needs. If customers order pipes with threads on both ends, the threading process will be carried out by a strategic partner. After the identification, marks are given on the pipe body, the pipes are ready for pickup by customers. High safety standard, with zero fatality in operating activities. SUNI is the market leader of OSADG tubing manufacturing in Indonesia. Strategic partnership to achieve highly competitive price with international standards. Strong operations with an increase in OSADG tubing sales volume. Sustainable profitability with increasing revenue and profit year over year. Solid balance sheet with maintaining stability in debt to equity ratio. Sunindo Pratama, the pioneer of seamless OSADG tubing manufacturing in Indonesia.
wajib dituliskan dalam kolom chat dengan format nama, jabatan dan instansi, serta pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dalam kolom chat akan dijawab setelah pemaparan materi public expose. Rekan-rekan media, para analis serta para investor perseroan, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Freddy Sujandi selaku Direktur Perseroan untuk berkenan memimpin jalannya public expose siang hari ini. Kepada yang kami hormati, Bapak Freddy Sujandi, kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah public expose pertama kali yang diadakan oleh SUNI, ya, karena kita baru melakukan IPO tahun lalu. Jadi mudah-mudahan melalui public expose yang kita lakukan nanti secara berkelanjutan bisa memberikan informasi tentang perusahaan, tentang perseroan kepada semua khalayak umum, investor maupun para media bisa kedengaran ya, bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan selanjutnya, ya. Jadi dengan pemberitaan informasi-informasi ini kita harapkan informasi yang mungkin tidak bisa didapat dari umum bisa kita sampaikan kepada khalayak ramai, kepada umum, dengan harapan semua investor bisa memahami tentang perusahaan kami dengan lebih baik, dengan lebih spesifik, ya. Karena itu untuk memulai acara public expose pada siang hari ini akan saya serahkan pertama-tama kepada Pak Willy untuk memberikan presentasi mengenai perusahaan kami. Silakan Pak Willy. Terima kasih Pak Freddy. Selamat siang. Terima kasih bisa ikut acara public expose hari ini perusahaan PT Sunindo Pratama Tbk. Pertama-tama saya mau kenalin perusahaan. Tadi sudah simak video profil yang singkat tadi. Oke, ini company profile kami SUNI berdiri di tahun 2002 dan bergerak di bidang supporting business di industri hulu migas. Next. Why invest in SUNI? SUNI punya strategic asset. PT Rainbow Tubulars Manufacture di Batam itu adalah pabrik in-house kami untuk produksi seamless pipe OCTG tubing. Rainbow adalah pabrik pertama yang bisa OCTG tubing di Indonesia dan sampai saat ini masih satu-satunya di Indonesia yang produksi OCTG tubing. Kami punya domestic captive market dengan target pemerintah yang 1 juta barrel by 2030 dan sekarang lifting minyak masih di sekitar 600-an ribu barrel per day. Masih ada big demand untuk pipa-pipa, tubing dan casing. SUNI juga sejalan dengan pemerintah TKDN policy dengan TKDN yang cukup tinggi antara 40 sampai 50%. Di tahun lalu, tahun 2023, kita adalah market leader di OCTG tubing, market share-nya sekitar 63%. SUNI punya strategic partner dengan PT Alnusa Fabrikasi Konstruksi, itu kerjasama di bidang OCTG casing, dan juga Jiangsu Jingxi Machinery dan PT Kris Setiabudi Utama, itu di bidang wellhead dan Christmas tree. Sampai Q1 2024, SUNI punya strong operation dan sustainable profitability. Di sales volume untuk tubing ada growth sebesar 35,6% year on year dan 36,4% CAGR. Untuk net profit sebesar growth 68,8% year on year dan 35,1% CAGR.
kita punya solid balance sheet dengan debt to equity ratio hanya di 0,3. Perusahaan sudah pengalaman di oil and gas lebih dari 20 tahun dan tim manajemen kita juga rata-rata di atas 10 tahun. Punya high safety standard dengan zero fatality. Potential market ke depan adalah di geothermal geothermal area. Di tahun 2024 kita fokus di ada berapa aktivitas. Yang pertama, kita lagi fokus untuk pembangunan pabrik kedua Rainbow di Batam. Dan awal tahun kita di kuartal 1 juga Suni sudah inject capital injection sebesar 152 miliar rupiah dan groundbreaking juga di Q1 sudah di groundbreaking dan saat ini lagi fokus untuk konstruksi. Perkiraan kami akhir tahun bisa selesai dan sekitar Q1 akan komersial. Kita juga fokus di diversifikasi produk kita ke line pipe dan premium connection market. Di Mei 2023 sudah kami juga ada joint venture dengan JMP dengan anak perusahaan PT Petro Synergy Manufacturing dan semua sudah tahap setupnya, mesin dan konstruksi sudah selesai. Sekarang lagi sedang proses sertifikasi API dan TKDN. Next. Berikutnya Q1, silakan Pak Freddy. Berikutnya akan saya sampaikan highlight laporan keuangan dan performance Suni di kuartal pertama tahun 2024. Pada kuartal pertama ini laporan keuangan dan kinerja Suni terbilang cukup baik ya, karena di banyak area mengalami perbaikan yang sangat cukup signifikan ya. Dari sisi profitabilitas cukup sustainable ya. Dari revenue kita meningkat 15,1% dari year on year tahun sebelumnya menjadi 162,7 miliar. Gross profit juga naik cukup tajam 67,2% atau menjadi 60,3 miliar rupiah. Net profit juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan 68,6% dari tahun lalu menjadi 33,4 miliar. EBITDA juga mengalami peningkatan 72% dari tahun lalu menjadi 45,5 miliar. Secara balance sheet, laporan keuangan kita juga sangat solid, jadi equity kita juga naik 5,7% menjadi 621,5 miliar, sedangkan financial debt kita turun 14,6% menjadi 62,6 miliar. Dan debt to equity ratio kita juga sangat baik, 0,29 kali ya. Jadi balance sheet kita sangat solid. Kemudian dari cash flow secara operating juga sangat baik, ada positif cash flow sebesar 12,3 miliar di kuartal yang pertama. Sedangkan dari sisi operation tentunya mendukung pencapaian laporan keuangan di kuartal pertama ini, yaitu peningkatan penjualan ya secara kuantitas, baik dari tubing, casing, ya semua meningkat cukup tajam ya. Dari OTCJ tubing misalnya naik 35,6% dari tahun lalu menjadi 3.853,8 ton. Dari casing juga demikian naik 117 kali malah ya. Dari tahun lalu menjadi 1.562,5 ton. Dan secara produktivitas penggunaan energi juga mengalami penurunan, jadi efisiensi secara produksi juga meningkat cukup baik ya, ada efisiensi. Next, di tahun 2004 ini kuartal pertama pencapaian kita masih sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh
perseroan ya. Dari sisi kuantitas penjualan kita secara sampai dengan kuartal pertama ini OCTG tubing mencapai 19,3% ya. Kemudian casing 17,7%, sedangkan wellhead dan Christmas tree 2%. Dari sisi revenue juga pencapaian kita 17,6%. Kemudian dari net profit pencapaian kita sudah mencapai 30,5% dari yang ditargetkan di tahun ini. Dan untuk debt to equity ratio juga sangat baik ya, dari 0,5 kita sudah mencapai di 0,29 kali. Jadi achievement perseroan pada kuartal pertama ini masih sesuai dengan proyeksi dari perseroan di selama tahun 2004 ini. Selanjutnya Pak Bambang akan memberikan update ya tentang kegiatan operasional sampai dengan 4 bulan ya, 4 bulan kita akan update sampai 4 bulan sampai April tahun 2024. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Freddy. Untuk operational performance, saya mulai dengan produk pertama yaitu OCTG tubing. Seperti yang disampaikan Pak Freddy sebelumnya, untuk performance 4 bulan pertama di 2024 kita ada kenaikan 90,5% year on year, sehingga total produksi, total sales kita adalah 6.339,7 ton. Angka ini merupakan pencapaian sebesar 31,7% dari target 2024. Tubing sendiri ini terdiri dari 2 produk. Yang pertama untuk low grade sebesar 77,8%, kemudian untuk tubing high grade totalnya adalah 22,2%. Next untuk OCTG casing, 4 bulan pertama di 2024 total penjualan kita 191 kali dari tahun sebelumnya, sehingga total sales adalah 2.543,6 ton. Angka ini mencapai 28,9% dari target 2024. Berikutnya untuk produk wellhead dan Christmas tree, 4 bulan pertama total unit yang diproduksi adalah 2 unit, sementara target 98%. Sebagai informasi tambahan, di bulan Mei dan Juni ini kita sudah ada penjualan sebanyak 51 unit, sehingga total untuk sampai hari ini ada 53 unit wellhead dan Christmas tree yang kita jual. Angka ini adalah 54% dari target tahunan tahun 2024, yaitu sebesar 98 unit. Terima kasih. Kembali ke Pak Freddy. Ya. Berikutnya kami akan menyampaikan highlight dari hasil RUPS yang baru kami laksanakan beberapa saat yang lalu. Pak Willy akan memberikan informasinya. Oke, terima kasih. Ya, tadi pagi baru kita kelar RUPS tahunan. Keputusan hasil rapat dan keputusannya adalah, yang ini highlightnya adalah keputusan untuk cash dividend didistribusi untuk tahun 2023, financial year 2023 sebesar 11 miliar rupiah, sama dengan 10,91% dari net profit atau 4,4 rupiah per saham. Berikutnya adalah pengangkatan Pak Freddy dari CFO menjadi Finance Director. Tidak ada perubahan di BOC, jadi ini saya bacakan yang setelah RUPS. BOC adalah Bapak Suto Tiling sebagai Presiden Komisaris, Bapak Hari Wiguna sebagai Independent Komisaris, dan BOD jadi saya sendiri
dengan Pak Bambang Prihandono sama Pak Fedi Sujandi. Oke, demikian pemaparan kami pada kesempatan kali ini untuk public expose. Barangkali ada pertanyaan yang akan disampaikan, kami persilakan. Oke, ini ada masalah. Ya. Kita mungkin batasi dua pertanyaan dulu ya, supaya lebih efisien. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Sabrina, reporter dari Kontan ID ya. Apakah ada lagi? Kalau belum ada akan kami jawab dulu satu persatu. Oke, sambil menunggu yang lain mungkin kita jawab dulu ya pertanyaan dari Ibu Sabrina ya. Jadi pertanyaannya demikian. Yang pertama, untuk tahun ini perseroan menargetkan kenaikan pendapatan dan laba usaha berapa jika dibandingkan tahun 2023. Kemudian pertanyaan kedua, terkait dengan OCTG tubing, tahun ini perseroan ada kerjasamakah dengan pihak pemerintah, misalnya memasuk ke daerah tambang Pertamina atau sejenis. Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu ya. Kalau laba perseroan di tahun 2024 itu kita targetkan sebesar 109,3 miliar. Ya tentunya kalau dibandingkan dengan profit perseroan tahun lalu 73 ada kenaikan yang cukup tinggi ya. Jadi tapi kami optimis target ini akan bisa kita capai ya. Untuk pertanyaan kedua terkait OCTG tubing, apakah ada kerjasama dengan pemerintah? Jadi OCTG tubing kami Sunindo bertindak sebagai supplier ya terhadap customer kami ya. Jadi tentunya customer kami ini adalah pihak-pihak yang mengikuti tender di perusahaan minyak ya, termasuk Pertamina ya. Karena kita adalah sifatnya sebagai supplier ya atau penyuplai dari tubing tersebut. Jadi beberapa customer mengikuti tender di Pertamina dan setelah mereka menang mereka akan order kepada kita ya. Jadi kita sifatnya adalah sebagai supplier terhadap customer kita yang mengikuti tender-tender di Pertamina. Jadi sifatnya di Pertamina saat ini masih berupa tender ya, jadi tidak ada kerjasama khusus, tapi lebih ke tender yang diikuti oleh para customer kami untuk tubing ya, dan kami adalah sebagai penyuplai untuk customer kami yang mengikuti tender-tender tersebut ya. Mungkin demikian. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ini ada pertanyaan dari Robert Teja ya. Robert Teja ini dari mana ya? Enggak disebut di sini ya. Oke. Jadi ada pertanyaan begini, arus kas untuk aktivitas operasi perusahaan di tahun 2023 negatif. Apakah adalah kendala dalam operasional? Jadi Pak Robert Teja tadi baru menginformasikan dia adalah investor pribadi. Jadi Pak Robert untuk menjawab pertanyaannya ini, memang ini dalam usaha kami agak unik ya, karena kita kalau khususnya untuk usaha kami di bidang casing ya, penjualan casing,
itu adalah mengikuti tender pemerintah ya. Jadi secara siklus memang bisa cukup lama, 6 sampai 7 sampai 8 bulan bisa terjadi arus kas itu berputar di dalam perusahaan kita ya. Jadi pada waktu kita memenangkan tender, tentunya kita harus memberikan komitmen kita yang terbaik untuk customer kita, terutama Pertamina ya. Jadi begitu kita menang tender, kita harus mempersiapkan barang-barang yang akan kita suplai untuk Pertamina. Tentunya untuk sampai kepada proses delivery itu memerlukan waktu. Dan di saat kita memenangkan tender tersebut, kita harus terlebih dulu mengeluarkan cash flow ya untuk bisa membeli persediaan barang itu dari supplier kita. Jadi itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi justru sangat baik ya, karena nanti berarti kalau kita sudah menang tender, kita sudah membeli persediaan tersebut, nanti di masa berikutnya kita tinggal harvest-nya ya, tinggal menerima penerimaan dari customer kita. Jadi bukan sesuatu menandakan satu kesulitan, tetapi justru ini sangat baik ya, karena kita artinya kita mendapatkan tender yang cukup signifikan ya. Jadi untuk memenuhi permintaan tender tersebut, kita harus membeli dulu barang dagangan untuk bisa kita deliver kepada Pertamina. Jadi itu bukan sesuatu yang negatif, tapi malah menunjukkan bahwa kita istilahnya menang tender lah lebih banyak. Jadi itu sesuatu hal yang positif ya. Tapi nanti kalau mungkin dilihat di cash flow kita akhir tahunnya atau di tahun depannya, pada saat penerimaan itu masuk, itu akan menjadi cash flow positif yang sebaliknya akan menjadi cukup besar. Jadi itu bukan sesuatu yang hal yang negatif ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Marjudin dari iPod News ya. Mohon diulang soal dividen dan berapa rasionya dan apa dasar penentuan besaran dividen tersebut. Jadi pertama tentunya kita dalam penetapan dividen itu kita mengutamakan keadaan cash flow perseroan ya, pastinya demikian supaya kita bisa menjalankan operasional dengan baik ya. Penetapan itu pertama ditentukan dari laba yang kita terima, kita hasilkan pada tahun tersebut. Kemudian perseroan juga mempertimbangkan kebutuhan cash flow di masa depan ya, terutama kalau saat ini perseroan sedang melaksanakan pembangunan pabrik yang kedua di Batam ya. Jadi tentunya perseroan harus mempertimbangkan hal tersebut. Akan tapi dengan laba yang sudah diterima dan pertimbangan dari para direksi untuk bisa membagikan dividen sebesar 11 miliar ya, atau sekitar 10,9% dari laba perseroan. Jadi atau kalau boleh secara singkat yaitu Rp4,4 per saham ya. Jadi setiap lembar saham akan menerima Rp4,4. Kira-kira begitu, Pak. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ini ada dari Seta dari IDN Financial. Hingga Juni ini apakah sudah ada proyek terkait dengan sektor geothermal dan bagaimana prospek ke depannya? Mungkin Pak Willy bisa menjelaskan yang geothermal ini. Hingga bulan Juni ini apa sudah ada proyek atau gimana prospek ke depannya? Sampai Juni ini kita masih belum ada. Sebelumnya 2-3 tahun yang lalu mungkin kita ada proyek yang kecil di geothermal, tapi untuk geothermal ini masih dalam tahap development. Baru kemarin aja kita sudah kasih quotation untuk wellhead. Jadi secara solid bisnis masih belum ada,
Tapi secara progres ya kita sedang jalankan dan sudah mulai ada penawaran yang kita masukin. Geothermal ada sedikit tipikalnya sama sekarang oil and gas hampir sama, pakai sumur, pakai pipa, pakai wellhead. Jadi similar dengan produk-produk yang kita ini. Saya rasa ini jawabannya. Ya, ya demikian penjelasan dari Pak Willy ya. Jadi memang masih kita lakukan karena ini adalah line usaha yang baru di kita, jadi kita masih melakukan progres untuk ke depannya untuk bisa membangun line up bisnis ini ya. Kemudian dari Pak Romi ya dari CNBC, pertanyaan adalah kapan pembagian dividen akan dilakukan. Jadi kalau dari jadwal kami dengan pelaksanaan RUPS tanggal 12 ini, pembagian dividen pada ujungnya akan dilakukan tanggal 12 Juli tahun 2024 jadwal kita kali ini ya. Kemudian untuk recording date-nya di cum dividen pasar tunai adalah 26 Juni. Jadi ex dividennya 27 Juni. Kemudian untuk cum dividen di pasar reguler dan negosiasi tanggal 24 Juni dan ex dividennya di 25 Juni. Ya, jadi pada mungkin untuk investor yang umum yang paling penting adalah recording date-nya tanggal 26 Juni ya untuk cum dividennya di pasar tunai ya. Kemudian pembayaran dividennya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024. Kemudian ada tambahan pertanyaan dari Pak Robert ini. Mayoritas customer perusahaan berasal dari Pertamina. Apakah ada usaha perusahaan untuk mencari customer yang lain? Ya. Seperti yang tadi pemaparan oleh Pak Willy ya, memang pasti tentunya kita akan mengarah ke customer yang lain ya. Tapi dengan kapasitas produksi yang kita miliki saat ini untuk menyuplai customer-customer yang ada sekarang, terutama Pertamina juga customer kita yang lain itu sudah cukup full ya, cukup full. Dari secara jadwal produksi juga sudah sangat padat ya. Jadi kita masih belum mengarah ke sana. Karena itu rencana kita untuk mendirikan pabrik yang kedua ini untuk menunjang yang ditanyakan Pak Robert ini ya, karena kalau kita sekarang kapasitasnya nggak mencukupi, nggak mungkin kita bisa menyuplai customer yang lain. Jadi dengan nanti berdirinya pabrik yang kedua, tentunya arah customer kita juga akan semakin diversifikasi ya, secara market maupun secara produk ya, tetap seperti yang disampaikan dalam RUPS juga ya. Kira-kira begitu Pak Robert. Kemudian untuk Bu Sabrina, ada pertanyaan lagi. Untuk pabrik baru di Batam, besar investasinya berapa yang dikeluarkan oleh perseroan? Target bisa digunakan secara penuh kapan? Dan nanti ketika sudah full beroperasi bisa nambah kuantitas berapa persen? Ya. Jadi kalau secara budget ya, keseluruhan keperluan untuk pembangunan pabrik kedua ini kurang lebih 432 miliar ya. Masing-masing terdiri dari, kalau secara rinci ya, mungkin sekitar 57 miliar untuk tanah, 250 miliar untuk pembangunan pabriknya, dan 125 miliar untuk mesin-mesinnya ya. Jadi untuk tahun ini rencananya akan dikeluarkan sebesar 327 miliar ya, sesuai progres yang dilakukan. Dan untuk tahun ini kemungkinan akan dilaksanakan pembangunannya terus, sehingga nanti kita harapkan di kuartal pertama tahun 2025 atau awal kuartal kedua 2005, pabrik ini bisa mulai melaksanakan produksi ya. Dan tentunya setelah pabrik ini berdiri tidak langsung akan memproduksi secara penuh ya, mungkin masih perlu testing dan membuat proses produksi menjadi stabil. Jadi diharapkan nanti sampai akhir tahun baru perusahaan ini, pabrik ini bisa berjalan dengan normal sesuai kapasitas produksi yang diinginkan. Nah, sekarang kita kapasitas produksi sekitar 30.000 ton per tahun ya. Jadi dengan adanya pabrik baru ini kita harapkan bisa bertambah menjadi 60 sampai 70
ribu ton. Jadi artinya kalau secara persentase mungkin ya boleh dikatakan naik 100% dari kapasitas produksi yang kita miliki saat ini. Kira-kira begitu Bu Sabrina. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan siang ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, baik dari media, investor, maupun analis. Apa yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran yang lebih terinci dan informatif kepada semua pihak. Ya, akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kiranya semua mendapatkan rahmat dari Tuhan. Terima kasih, selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Freddy. Hadirin yang kami hormati, tuntas sudah acara Public Expose tahunan PT Sunindo Pratama Tbk pada siang hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk kita semua. Mudah-mudahan rekan-rekan telah paham atas jawaban yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.